Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'ati la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa zimratul mu'minin rahimakumullah, sahabatul iman yang saya cintai karena Allah. Mari sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita masih dapat dikumpulkan kembali oleh Allah dalam rangka melanjutkan kaji kita mengenai masalah dampak-dampak buruk maksiat pada pelakunya. Semogalah kehadiran kita yang dengan kekuatan Allah ini diberikan oleh Allah ganjaran berupa rahmat dan ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan lagi. Malam ini kita akan menerangkan masalah dampak perbuatan maksiat bagi pelakunya nomor ke-15, yaitu khusus malam ini ke-15 ini dampaknya bagi pelaku maksiat adalah terhina di dunia dan akhirat. Jadi orang yang berbuat maksiat akan terhina di dunia maupun akhirat. Apa ini maksud dengan terhina? Jadi gini, kalau kita selama ini memahami orang menghina, orang dihina, orang terhina. Dihina yang kita pahami ini dicela, ya kan? Dicela. Jadi kalau kita nyela orang, kita menghina. Sering keliru menghina ini dengan menuduh. Kadang-kadang saya selesai dari ngaji ini keluar ruangan, lalu lupa handphone ketinggalan. Maka kemudian saya bilang sama Pak Hino itu, handphone saya kamu kemanain? Ya, lalu lalu orang menganggap saya menghina Pak Hino. Padahal saya menuduh itu sebetulnya, gitu. Pasti dia, nggak ada lagi soalnya, gitu. Orang lain terus ngapain? Mentang-mentang Pak Ino orang nggak punya, maka saya menghina dia, gitu, dengan menuduh. Jadi bukan itu. Menghina maksudnya adalah merendahkan, naruh orang ini dalam posisi lebih rendah dari biasanya. Itu menghina. Nah, di sini orang bermaksiat ini akan terhina, akan dihina oleh siapa? Allah. Oleh Allah. Oleh Allah. Karena oleh Allah dihinanya, maka otomatis semua makhluk Allah selain dia akan juga menghina, merendahkan dia jadinya. Contoh, Al-Quran berkata, siapa yang durhaka pada Allah dan Rasulnya, dia orang yang hina, yang rendah di mata juga di mata orang lain, di mata malaikat, di mata, bayangin aja nih. Bapak tahu nggak Mike Tyson? Tahu ya? Mike Tyson datang ke Pamulang, terus saya yang stroke gini nyoba nantangin Mike Tyson nih. Orang semua udah tahu pasti saya kalah lah, udah logika sehat nih, sekali jebret mati saya, gitu. Maka ketika orang melihat saya menantang Mike Tyson dengan beraninya gitu, bukannya kagum tapi mengejek. Jadi saya hina di mata orang-orang, rendah. Lo pasti kalah, ngapain lo nanti, gitu loh. Ya, jadi kalau orang udah dihina sama Allah, terhina, dia posisinya juga terhina di hadapan seluruh makhluk Allah selain dia. Nah itu bahayanya orang maksiat. Nah
Allah punya kuasa, punya kekuasaan, dan salah satu Asmaul Husna Allah ada namanya Mudzil, maha menghina, Muiz, maha memuliakan. Jadi Allah tuh maha menghina, maha merendahkan. Bahkan kelihatannya setiap firman Allah yang menceritakan dirinya, kayak ayat kursi itu, Allahu la ilaha illallah, itu Allah lagi menghina kita semua. Saya paling tinggi, kamu. Atau lihatlah surat Fatir ayat berapa itu? Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu ghaniyun hamid. Wahai manusia, kamu yang fakir, kamu yang butuh pada Allah. Allah nggak butuh kamu. Itu lagi digini ini, lagi direndahkan. Dan Allah maha kaya lagi maha terpuji. Itu Allah punya kuasa mudzil, menghinakan. Nah, khusus buat orang maksiat, habis dihina sama Allah. Statusnya terhina di hadapan Allah. Nah, kita lihat dulu dasarnya. Dasarnya Allah menghina itu ketika Allah menyuruh Rasulullah untuk berdoa. Kul Muhammad, katakan, berdoalah. Jadi Muhammad itu punya teks doa. Itu enggak dari dirinya sendiri. Selalu doa yang Rasulullah sampaikan kepada kita itu, baik di Quran maupun di hadis itu dari Allah. Kul, katakan Muhammad, Allahumma malikal mulki. Ya Allah, pemilik segala kerajaan. Tu'ti mulka man tasya. Kami yakini engkau memberi kekuasaan pada siapa yang kau kehendaki. Wa tanziul mulka mimman tasya. Dan kau menurunkan kekuasaan pada dari siapa yang kau kehendaki. Wa tu'izzu man tasya, dan kau muliakan siapa yang kau kehendaki. Wa tuzillu man tasya, dan kau hinakan siapa yang kau kehendaki. Itu artinya kita disuruh berdoa gitu. Saya yakin engkau maha menghina, engkau maha memuliakan, engkau maha memecat, engkau maha mengangkat. Ali Imran ayat 26. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya, ya kan? Nah, tapi dari 4 perbuatan Allah ini, dia maha mengangkat orang, kekuasaan, maha memecat, menurunkan, maha memuliakan, maha menghinakan. Biyadikal khair, di tanganmu segala kebaikan. Jadi sumpah kita pada Allah tuh mesti kita baca tuh. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Yang malam ini wa tudhillu man tasya. Engkau hinakan siapa yang kau kehendaki. Tapi semua itu di tanganmu pasti segala kebaikan. Di balik engkau menghinakan seseorang, pasti ada kebaikan darimu. Ya. Oke. Biyadikal khair innaka kulli syai'in qadir. Ya. Itu dasarnya. Contohnya begini lagi. Allah menghinakan dunia, misalnya. Ya. Suatu hari Rasulullah jalan-jalan ke pasar, lalu Rasulullah lihat ada bangkai kambing. Ya kan? Tanya Rasulullah, siapa di antara kamu yang mau beli kambing ini 1 dirham? 1 dirham aja. Murah kan? Kambing 1 dirham. Sahabat bilang, nggak mungkin kita mau beli. Buat apa beli bangke? Siapa yang mau gratis? Nabi bilang lagi, wah nggak ada yang mau dikasih gratis bangke kambing itu. Maka lalu Rasulullah kemudian bilang begini, fawallah, demi Allah, sungguh dunia ini lebih hina dari nilainya daripada bangkai kambing ini. Tuh Allah lagi menghina dunia. Dunia orang yang punya Allah kok. Gitu. Ya, jadi gitu tuh Allah menghinanya. Dunia ini nggak ada nilainya di mata Allah. Sangat rendah, sangat hina. Tuh contohnya ya. Buat ini aja. Dek, bagi dulu deh.
Lihat hadis nomor 1 ya. Dari Jabir bin Abdullah bahwasanya Rasulullah SAW pernah masuk ke pasar melalui jalan yang tinggi dan diikuti oleh orang banyak di kanan kiri beliau. Kemudian beliau menemukan seekor anak kambing yang mati dengan kedua telinga yang kecil. Maksudnya nih kambing cacat ya. Setelah itu beliau mengangkat anak kambing itu dengan beliau pegang telinganya seraya berkata, "Siapakah di antara kalian yang mau membeli kambing ini seharga 1 dirham?" Orang-orang menjawab, "Tentu kami tidak ingin membelinya ya Rasulullah. Untuk apa membeli kambing yang telah jadi bangkai?" Beliau bertanya lagi, "Apakah ada di antara kalian yang ingin memilikinya tanpa harus membelinya? Gratis ya." Mereka menjawab, "Demi Allah, seandainya kambing ini masih hidup saja, telinganya cacat, apalagi kini telah menjadi bangkai. Nggak mau, gratis kan?" Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Fa wallahi lad dunya ahwanu 'alallahi min hadza 'alaikum." Demi Allah, sungguh dunia itu di sisi Allah lebih hina daripada hinanya bangkai anak kambing ini di mata kalian. Kita lagi menghina anak kambing yang udah mati. Rendah nih, gua nggak mau. Allah bilang gini, dunia ini lebih rendah lagi daripada anak kambing ini itu. Nah itu kekuasaan Allah menghina. Kenapa Allah menghina? Miliknya sih, miliknya. Terserah Allah. Bapak punya kacamata, satu mahal, satu murah. Satunya cuma 100.000, satunya 10 juta gitu. Terserah bapak mau bilang ini nggak ada artinya lah, murah. Saya lagi menghina kacamata saya gitu, ya. Jadi Allah menghina setiap ciptaannya dengan kekuasaannya, terserah. Tapi keputusan Allah menghina itu final. Allah sama sifatnya seperti waktu ada ayat begini, "Mayyahdillah fala mudhillalah." Siapa yang Allah kasih petunjuk, nggak ada yang bisa menyesatkan. Begitu pula ini, siapa yang udah Allah hinakan, tidak ada yang bisa memuliakan. Udah keputusan Allah udah final and binding, final dan mengikat. Jadi siapa yang sekali dihina oleh Allah karena dia bermaksiat, tidak ada yang mampu memuliakannya. Gini, uang 10.000, uang 100.000 merah, tinggi nilainya kan? Ya, tinggi nilainya. Dengan uang 1.000 rendah kan? Bapak milih mana? Uang 100.000 dikencingin kucing, sama uang 1.000 dikasih minyak wangi? 1.000 lah. Bahkan lebih wangi yang 1.000, lebih wangi yang 1.000. 100.000 bisa langsung kasih beli. Nah, Nah, maksudnya 100.000 mau dikencingin kucing, mau di penat-penat tetap tinggi nilainya. 1.000 dikasih minyak wangi tetap rendah nilainya. nggak bisa beli. Itulah Allah bilang, siapa yang Allah hinakan, ya Allah pencet gitu, nggak ada yang bisa tinggiin lagi. Siapa yang Allah tinggikan, Allah muliakan, nggak ada yang bisa memencetnya, menghinakannya. Jadi udah mutlak ya, Allah punya kuasa mutlak. Surat Al-Hajj ayat 18, surat 22 ayat 18. Alam tar 22 ayat 18. Ya, makasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam taro annallaha yasjudu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa kepada Allah lah bersujud semua apa yang ada di langit dan di bumi. Wasyamsu wal qamar, di matahari dan bulan. Wan nujumu wal jibal, bintang dan gunung. Wasyajaru wad dawabu, pohon-pohon dan binatang yang melata, dan sebagian besar daripada manusia. Dan banyak di antara manusia yang telah ditetapkan azab atasnya. Wa may yuhinillahu fama lahu mim mukrim. Siapa yang Allah hinakan, tidak ada seorang pun yang bisa memuliakannya. Innallaha yaf'alu ma yasha. Sungguh Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Jelas? Ini dulu saya mau kasih gambaran Bapak bahwa Allah punya hak
menghina makhluknya. Orang yang bermaksiat kalau udah Allah hina, udah sehina-hinanya. Ya. Wah, ijazah lu palsu. Jokowi bilang, saya dihina sehina-hinanya. Ya. Nah, sekarang saya mau berangkat ke contoh-contoh nih. Salah satu maksiat yang nanti Allah hinakan di hari kiamat, Allah menghina dia, adalah orang yang ambisi jadi pemimpin. Jadi misalnya gini nih, saya pengen jadi bupati nih. Saya menghalalkan segala cara, saya nyogok, saya apa, saya kampanye, janji-janji segala macam. Setelah jadi pemimpin, saya nggak sukses. Rakyat saya nggak ada yang makmur, biasa aja gitu. Maka pemimpin yang kayak gini, yang nggak amanah, nanti terhina di hari kiamat. Allah hinakan. Allah hinakan di hari kiamat. Nah ini kasusnya ada waktu Abu Dzar sahabat Nabi itu minta jabatan sama Nabi. Nabi, kok saya nggak dikasih jabatan nih? Saya udah siap nih. Nabi bilang begini, dipukul nih pundaknya. Sini. Abu Dzar, innaka anta dhaifun. Kamu tuh lemah. Dan jabatan yang kamu minta tuh amanah. Dan dia akan jadi hisyun wa nadama yaumil kiamah. Dia akan jadi penyesalan dan kehinaan bagimu di hari kiamat. Kecuali kamu sanggup menjalankannya dengan adil. Jadi salah satu maksiat yang terbesar di hari kiamat karena Allah hinakan dia, Allah hina dia sehina-hinanya, adalah pemimpin yang ambisi mencapai kepada jabatan tertentu, tapi ternyata setelah dia dapat jabatannya, dia nggak sanggup jalaninnya. Ya, ini contoh aja nih. Kan maksiat dianggapnya cuma zina, enggak. Orang yang memimpin aja kalau dia nggak sukses memimpin dengan adil, terhina. Apalagi maksiat yang di bawah itu kayak minum, judi, wah lebih lagi. Allah hina ntar di hari kiamat. Ya. Lihat contohnya di yang tadi di hadis nomor 7. Hadis nomor 7. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, tidakkah kau ingin memakai aku dalam sebuah tugas? Maksudnya minta jabatan. Maka beliau memukulkan tangannya pada pundakku, kemudian bersabda, wahai Abu Dzar, sungguh engkau adalah orang yang lemah, dan sungguhnya jabatan yang kau minta itu adalah amanah. Wa innaha hisyun wa nadamah yaumal kiamah, dan sungguh dia bisa menjadi kehinaan dan penyesalan pada hari kiamat, terkecuali bagi orang yang mengambilnya dengan haknya dan menunaikan apa yang menjadi kewajibannya. Jadi maksiat menjadi pemimpin yang gak adil adalah kehinaan di hari kiamat. Allah hinakan dia dengan cara Allah. Gimana caranya? Ya. Nah, itu adalah pembukaannya. Pembukaan dari ini masalah keamanan ya. Keamanan. Maaf Pak Sugeng untuk Pak Karim. Kopi itu kenal. Kopi. Oh iya. Dia Musibah. Masalahmu. lemah tuh gampang dicokok gitu. Jadi pimpinan yang nggak amanah Sate. Iya. Itu maksiat berbuat. Termasuk ada mimpin rumah tangga. Tanyain sama istri dan anak, selama papa jadi bapak kamu, selama saya jadi suami kamu, kamu ada tertekan nggak? Ada tertekan, ada kurang enak nggak hidupmu? Kalau kurang enak, saya gagal nih. Saya bisa terhina di hadapan Allah gitu. Hati-hati. Ya, rumah tangga. Dan Allah tahu banget cara menghinakannya. Oh, tahu nanti. Artinya sesuai dengan tuh orang gitu loh. Iya. Misalnya membuka aibnya gitu loh kan. Sesuai kadarnya. Kan dia suka nutupin Iya. dibuka kan tuh. Gimana caranya Allah? Di alam itu Di dunia juga terhina. Dunia pasti kan. Juga terhina. Nah, sekarang kita lihat ada 8 kondisi
yang menyebabkan orang itu dikatakan terhina, dalam keadaan hina. Jadi kalau Bapak ngalamin 8 kondisi ini ya, 1 sampai 8, apa salah satunya, apa 2, apa 3 gitu, termasuk orang-orang yang terhina ya. Artinya orang terhina itu pasti merasakan 8 ini gitu, ya kan? Apa aja? Pertama, tertekan dan tidak merdeka. Tertekan dan tidak merdeka. Pertama tuh, kondisi ini diterangkan oleh Quran, dia terhina. Jadi kalau ada orang yang dalam kondisi tertekan dan nggak merdeka tuh nggak bisa nentuin nafsu sendiri, di bawah pengaruh orang, di bawah apa orang, takut sama orang gitu loh. Gak nyaman. Nggak nyaman itu. Kalau di rumah tangga takut istri. Yang dihinakan. Dia terhina. Yang dihinakan ini yang merasa tertekan. Iya, nggak jadi gini, 8 perkara ini adalah yang dirasakan oleh orang-orang yang terhina. Pertama adalah tertekan dan tidak merdeka. Nah, Al-Quran menjelaskan begini. Dalam Al-Quran, Allah menceritakan bagaimana jin yang bekerja buat Sulaiman, jin ya, itu nyesel ketika tahu Sulaiman itu ternyata udah mati setahun. Tapi Nabi Sulaiman matinya di sini nih, megang tongkat, berdiri, sambil di balkon begini. Sementara jin-jin itu merasa diawasi sama Sulaiman. Jadi nggak berani Macam-macam. bangun istana, bangun apa segala macam, jin-jin semua tuh. Sulaiman ngeliatin dari balkon begini. Tapi 1 tahun berjalan, dia kan nggak lembur terus kan. Baru Sulaiman tuh tongkatnya dimakan rayap, jatuh dia, jedek. Lalu jin berucap, seandainya kita tahu yang gaib, kita tidak akan dalam siksa yang menghinakan seperti ini. Nah, siksa menghinakan itu dia tertekan dalam kerja paksa. Nggak berani untuk resign, nggak berani untuk lembur untuk istirahat. Pokoknya kerja terus diawasin. Ternyata dia nggak tahu yang gaib. Nah, pertama, jadi Al-Quran menerangkan bahwa kondisi orang yang di bawah pengaruh orang lain takut, itu artinya dia lagi dihinakan. Siksa yang menghinakan. Pertama, ya. Seperti fenomena sekarang nih, tadi. Ya. Banyak yang tersandera. Kira-kira begitu. Yang perbuatan. Iya, gitu. terhina dia. Iya. Menurut agama, dia lagi terhina. Nggak merdeka. Ya, pertama ya. Ya, kita lihat dulu ayatnya. Surat Saba, surat 34 ayat 14. Ya. 14. Supaya jelas nih, nanti kita masuk ke ininya enak. Jadi kondisi pertama, orang yang terhina itu tidak merdeka dan tertekan. Ayat 14 Ya, ya kita mulai ya. Falamma qadoina alaihil maut, maka tatkala kami telah menetapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka tatkala ia telah tersungkur, tahulah jin itu bahwa kalau sekiranya mereka mengetahui yang gaib, maksudnya mengetahui bahwa Sulaiman sudah mati, tentulah mereka tidak akan tetap dalam siksa yang menghinakan. Nah, maksudnya dalam tekanan kerja paksa di bawah pengawasan Sulaiman. Padahal mah dia kalau tahu mati, gue kabur aja. Ya, pertama. Jadi kalau Bapak dalam hal ini mengalami ada tekanan dan gak nyaman hidupnya, gitu. Termasuk di tempat kerja itu ya. Iya, pokoknya itu. Bapak dalam kondisi terhina tuh. Menurut agama ya, direndahkan. Tertekan, ya merek lagi gitu. Bukan terhina, nekat tuh. Nah, ayat 14 ini diterangkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis nomor 11. Jadi ayat yang 34 tahun 14 ini diterangkan oleh Rasulullah hadis nomor 11. Dari Ibnu Abbas dari Nabi SAW, beliau bersabda, suatu hari ketika Nabi Allah Sulaiman AS sedang sholat, tiba-tiba dia melihat sebuah pohon ada di hadapannya.
Maka dia bertanya pada pohon itu, apakah namamu? Bukan siapakah ya, apakah? Ya, benda katanya. Pohon itu menjawab, aku dinamakan Al-Khurub. Nabi Sulaiman bertanya lagi, apakah kegunaanmu? Pohon itu menjawab, aku dapat digunakan untuk merusak rumah ini. Maksudnya dia bisa dibikin jadi tongkat untuk bisa ngancurin rumah ya. Maka Nabi Sulaiman berdoa, ya Allah, rahasiakanlah kematianku dari jin, agar manusia mengetahui bahwa jin tidak mengetahui hal-hal yang gaib. Lalu Nabi Sulaiman mengukir pohon tersebut menjadi sebuah tongkat. Kemudian dia berdiri seraya bersandar pada tongkat itu selama 1 tahun dalam keadaan telah wafat. Sedangkan para jin selama itu tetap bekerja seperti biasanya. Pada akhirnya ketika tongkat itu dimakan oleh rayap dan Nabi Sulaiman roboh ke tanah, maka jelaslah bagi manusia bahwa seandainya jin saat itu mengetahui perkara yang gaib, tentulah mereka tidak akan tinggal selama 1 tahun dalam sisaan yang menghinakan. Ya, oke, jelas ya. Jadi orang yang terhina itu pertama kondisinya tertekan, karena nggak sanggup untuk lepas dari pengaruh orang lain. Pertama, ya. Jadi kalau Bapak mengalami hal itu, buru-buru mau berdoa pada Allah, ya Allah, jauhkan aku dari hinaan ini. Ya, jauhkan aku dari hinaan ini. Ya. Orang masing-masing punya hak untuk mandiri, untuk merdeka. Bapak, yang penjara terhina semua itu. wih, orang penjara ya terhina. Jauhkan aku dari Hinaan ini. Kan jin goib juga sih. Oh dia nggak bisa melihat yang goib. Betul, hebat itu. Jadi Allah bikin goib itu berlapis-lapis, Pak. Jin juga nggak bisa lihat malaikat. Bisa lihat. Iya. Padahal sendiri goib. Itu makanya itu bingung nggak? Bisa aja nggak bisa matiin dirinya sendiri. Iya. Oke. Iya. Kondisi kedua, orang terhina itu dia terpojok. Orang terhina itu terpojok. Nomor 2. Jadi maju kena, mundur kena. terimpit. Iya, terhimpit gitu. Wakaf. Nah, ini harus terangkan dalam surat 42 ayat 45. Ininya apa tadi Pak nomor Terpojok. Terpojok. apa? Ke pojok. Nah, Terpojok, Pak. Terpojok, oke. Tersudut. Ini surat 42. Surat 42 ayat 45. Surat 42 ayat 45. Ayat 45. Surat 42 ayat 45. Lihat Pak ya, ini Allah menerangkannya selalu secara implisit disembunyikan oleh Allah. Wa tarahum yu'raduna 'alaiha khashi'ina minadh-dhul. Nah, zul ini terhina. Yanzuruna min tarfin haf. Lihat ya. Dan kamu akan melihat mereka, orang-orang kafir itu, dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Baik, lihat lagi ya. Dan kamu akan melihat orang-orang kafir itu, mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Coba Bapak lihat. Bapak ke polsek, Ya. ditangkap polisi, gara-gara narkoba. Ya. Masuk. Depan sel, Bapak dipertunjukkan dulu. Orang narkoba nih biasanya digebukin nih kayak gini nih. Kira-kira hina nggak? udah ke pojok nih, ya serba salah nih. Jadi orang yang dihadapkan ke neraka tertunduk itu hina, Pak. Udah ke pojok, mau kemana lagi? Mau lari? Nggak bisa kabur. Nggak bisa. Jadi kalau Bapak mengalami situasi ke pojok, itu dalam agama Bapak udah dihinakan, udah terhina, direndahkan, nggak bisa ngapain. Ayo pernah ke pojok nggak? Itu mah mojok gitu mah. Misalnya WA bunyi, tring, yang buka istri, ternyata dari ABG. Ayo siapa nih Pak? Nah, ke pojok kan. Udah kehina tuh. Aduh sialan nih gimana? Mau ngomong apa lagi nih gue nih? Nah deh,
kena deh ya gitu. Jadi gitu. Kamu kata Ya, Ustaz kalau mau menghina kita gampang banget. Apa? Ustaz kalau mau menghina kita gampang banget. Gua apa nggak bisa. Ke pojok kan? Berarti terhina gitu. Itulah. Jadi Kepepet. Allah melalui ayat tadi ingin memberitahu kita. Ini kondisi Anda terhina seperti ini. Ya, itu yang kedua ya. Yang pertama tadi apa? Pertama nggak merdeka, tertekan. Dua, terpojok. Ketiga, kondisi ketiga kalah atau gagal dalam setiap hal. Jadi kalah atau gagal. Bahasa Inggrisnya loser. Jadi kalau mengerjakan sesuatu tuh gagal atau kalah gitu dalam setiap hal. gagal mani. Iya, nggak mencapai hasil itu. Maka itu adalah terhina. Rugi ya. Ya. Bukan rugi, terhina. Terhina. Kalah atau gagal setiap kasus gitu. Ya, setiap apapun gitu ya. Nah, ini Allah menyembunyikan masalah ini dalam surat Ali Imran 127. Kali beran kan? Ya, 127. Lihat ta'at tarafam minal ladzina kafaru au yakbituhum fayanqalibu khaibin. Allah menolong kamu dalam perang Badar dan mencari bala bantuan itu untuk membinasakan segolongan orang kafir atau untuk menjadikan mereka hina, lalu mereka kembali dengan tidak memperoleh apa-apa. Jadi orang yang posisinya kalah dan nggak membawa hasil disebut oleh Allah hina. Yakbitahum hina. Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu padahal baik yang kita kerjakan tapi terus gagal, itu artinya Allah lagi merendahkan kita. Ya. Tuh Pak Joko, Bapak jadi RW itu. Rizal. Ya. Itu justru dilindungi sama Allah dan gak maksiat. Jadi kondisi hina itu pertama nggak merdeka atau tertekan, dua terpojok, tiga kalah. Yang keempat, orang posisi hina itu kondisinya orang yang memerlukan pertolongan orang lain. Orang yang perlu dengan pertolongan orang lain. Perlu pertolongan orang lain. Jadi siapa-siapa yang perlu pertolongan orang lain itu hina. Sebaliknya, orang yang suka menolong orang lain nggak perlu pertolongan, mulia. Gitu. Hati-hati ini, hati-hati. Jadi selama Bapak masih perlu pertolongan orang lain, disebut hina dalam pandangan Allah loh nih ya, jangan dalam pandangan manusia, ya. Dalam pandangan Allah, makhluk yang masih perlu dia, makhluk yang hina. Termasuk utang ya Pak. Iya semuanya, lo masih perlu. Kalau lo udah nggak perlu, lo nolong dong. Kalau lo nolong, lo mulia berarti gitu kan? Orang gitu, ya. Jadi kondisi kita kalau masih perlu pertolongan, udah jangan sok-sok tahu lah, jangan sombong. Berarti Anda masih hina, masih perlu sih, gitu, ya. Ini Allah sendiri yang menerangkan dalam sebuah ayat bahwa saya adalah bukan yang hina. Saya tidak perlu pertolongan. Kata Allah begitu. Jadi tidak perlu pertolongan itu mulia. Perlu pertolongan itu hina. Gitu. Ya. Buka surat Al-Isra. Surat Al-Isra 111. 111. Ayat berapa? 111. 111. Ya. Ayat terakhir. Wa qul alhamdulillahillazi lam yattakhiz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk. Dan katakanlah segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaannya.
walam yakul lahu waliyyum minadzul. Terus wa kabirhu takbira. Dan dia bukan pula hina yang memerlukan penolong. Allah bilang, aku kata Allah tidak hina karena aku tidak memerlukan pertolongan. Jadi yang memerlukan pertolongan hina. Tapi sebaliknya, yang banyak menolong mulia. Tinggal pilih posisinya. Itu nih, kalau jemput gue nih ke musola itu berarti menolong mulia nih. Ya ente hina. Dia mulia. Ente hina. Jadi gak enak. Makanya kalau Pak Luli mau jemput, lo mau gue jemput kan lo? Hina lo, Gak enak loh. Gak enak Ustaz kayak gitu. Biasa Ustaz duluan. Makanya gue berangkat sendiri kemarin. Gue gak mau dihina lah. Bincang-bincang deh. Itu kan dalam kapasitasnya mau ke ini ya, rumah ibadah gitu. Iya. Ini. Hina juga. Memerlukan pertolongan. Lu mau gua kasih pahala nggak? Jemput gua dong. Gitu. Kalimatnya gitu. Bukan ini Allah sangat canggih sekali memberitahu kita bagaimana kondisi hina itu, terpojok, kalah, butuh pertolongan. Itu di mata Allah hina semua. Pantas di film Cina tuh pas berantem Jadi, kalah terus nggak cuma diri ini ya. Jangan dulu. Kan ada yang begitu. Mau ditolong dia kagak mau. Gua masih bisa ngelawan gitu. Baru udah kalah kan. Sekarang kita lihat bagaimana kejadian orang-orang kafir yang nanti akan dihinakan Allah. Orang-orang kafir nanti minta pertolongan waktu masuk neraka. Minta tolong ya Allah, karena orang masuk neraka itu di jahanam itu lapar. Maka minta tolong. Sama Allah ditolong. Lihat lagi. Kita minta tolong. Orang kafir minta tolong di neraka. Minta tolong gitu. Allah tolong. Allah kasih makanan yang berduri. Duk. Makan. Makan kan? Minta tolong lagi. Nah, bukan ini makanannya. Dikasih lagi. Bukan air dulu. Makanan yang menyumbat tenggorokan. Akhirnya kesumbat, minta tolong lagi, dikasih air panas untuk minum. Ususnya terburai semuanya. Ya kan? Akhirnya dia minta tolong. Coba deh, kita minta tolong sama penjaga neraka. Dibentak. Dihina kan? Dibentak lagi. Minta tolong sama Malik. Sama bosnya neraka. Malik bilang, ya udah sini aja, ngapain lo mau keluar dari sini? Suruh sini aja. Akhirnya minta tolong sama Allah. Minta tolong sama Allah. Sama Allah dia bilang, kamu jangan berkelahi depan aku. Udah sini aja, ngapain mau kemana? Jadi udah minta tolong, masih dihina pula. Ngapain? Rasakan sekarang. Jadi dihinakan yang dimaksudnya orang maksiat dihinakan tuh. Nanti di neraka tuh minta tolong kayak apa? Ditolong, tetap ditolong. Tapi dihina. Lihat hadis nomor 3. Agak panjang ya. Dari Abu Darda dia berkata Rasulullah SAW bersabda, akan dicampakkan pada penghuni neraka rasa lapar yang sebanding dengan siksa yang mereka alami. Mereka mohon pertolongan, udah hina nih kan? Maka mereka ditolong dengan diberi makanan dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Kemudian mereka mohon pertolongan, kemudian mereka mohon diberikan makanan lagi, lalu mereka ditolong dengan diberi makanan yang menyumbat kerongkongan. Kemudian mereka teringat bahwa dulu di dunia mereka biasa mengobati sumbatnya kerongkongan dengan minuman. Maka mereka mohon untuk diberi minum. Lalu dituangkanlah air mendidih kepada mereka menggunakan besi yang bengkok sampai usus mereka terpotong-potong lah ya sampai situ. Terus salah seorang penghuni neraka berkata, mohonlah kepada penjaga neraka jahanam. Namun para penjaga itu membacakan ayat
Dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasul dengan membawa keterangan? Mereka menjawab, benar, sudah datang. Maka penjaga jahanam berkata, berdoa aja kamu. Doa orang kafir itu enggak hanya sia-sia belaka. Ini dihina bukan? Iya. Suruh berdoa, tapi inginnya ya. Diledek, udah nih. Ya, ini ada di surat 40 ayat 50 ya. Ini ya. Dicatat aja. Surat 40 ayat 50. Dicatat aja Pak, catat. Di hadisnya. Di yang ini. Terus penghuni neraka yang lain berkata, memohonlah kepada Malik, malaikat Malik. Maka mereka berkata, hai Malik, biarkan Tuhanmu membunuh kami saja. Dia menjawab, sini aja ngapain jauh-jauh? Kamu akan tetap tinggal di sini, di neraka ini. Ini di surat Zukhruf ayat 77. Surat 43 ayat 77. Oke. Terus penghuni neraka yang lain berkata, mohonlah kepada Rabb kalian, karena tidak ada siapapun yang lebih baik daripada Rabb kalian. Lalu mereka memohon kepada Allah nih, ya Tuhan kami telah dikuasai oleh kejahatan kami, dan adalah kami orang-orang yang sesat. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami daripada neraka ini, dan kembalikanlah kami ke dunia. Maka jika kami kembali juga kepada kekafiran, sungguhnya kami adalah orang yang zalim. Lalu Allah menjawab kepada mereka, tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu bicara dengan aku. Nah, jadi ini dihinakan paling super nih. Udah minta tolong, dikasih makanannya, enggak aja, kasih minuman ada mendidih, dibentak-bentak sama malaikat, sama Malik. Akhirnya sama Allah dibilang, ngapain lu ngomong tinggal sini aja. Ya, itu hinaannya. Sudah? Kemudian kondisi berikutnya, orang bisa terhina di hadapan Allah itu ketika dia diumpamakan hewan oleh Allah. Diumpamakan hewan. Merupakan hewan. Disamakan hewan. Oh. Diumpamakan seperti hewan sama Allah. Ya. Lihat surat Al-A'raf 176. Al-Araf 176. Dan kalau kami kehendaki, sesungguhnya kami tinggikan derajat mereka dengan ayat itu. Tapi mereka cenderung pada dunia dan menurutin hawa nafsunya. Ini kan maksiat kan ya, yang rendah. Maka perumpamannya seperti anjing. Nah, ini Allah yang bilang, anjing. Bapak kalau dikatain anjing hina. Di Bandung banyak. Anjing loh gitu. Ya. Jadi Ini satu tuh. Jadi orang-orang sama Allah dibilang ini anjing nih. Padahal kita manusia loh. Seperti anjing kata Allah. Seperti anjing. Itu hina pertama. Lalu lompat lagi ke ayatnya 179. Lompat ke ayat yang 179 di Araf juga. Dan sungguh kami jadikan untuk isi neraka jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka punya hati tapi tidak digunakan untuk memahami ayat Allah. Dan mereka punya mata tapi tidak digunakan untuk melihat tanda kekuasaan Allah. Dan mereka punya telinga tapi tidak digunakan untuk mendengar ayat Allah. Ulaika kalan'am, mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka orang yang lalai, seperti binatang ternak. Nah, jadi kondisi orang terhina di hadapan Allah itu ketika Allah menyamakan dia dengan anjing atau hewan ternak. Bapak marah dong kalau dikatain anjing atau kebo. Ya Pak Tom, kalau dikatain anjing gimana Pak? Dikatain anjing gimana? Kayak anjing, kayak ternak ya kan? Posisi hina tuh. Ya. Rasulullah mengibaratkan orang beriman juga seperti hewan, tapi positif. Orang mukmin tuh kayak lebah, ya kan?
orang mukmin kayak tawon. Nah itu hewan juga, tapi positif. Jadi Rasulullah lagi menyamakan bagaimana lebah yang positif itu orang mukmin seperti itu gitu. Coba lihat hadis nomor 10. Apa isinya? 10. Dari Abdullah bin Buraidah, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah membenci perbuatan keji dan membenci orang yang berbuat keji. Demi zat yang jiwa Muhammad, iya benar. Demi zat yang dia Muhammad dalam agamanya, sungguh perempuan seorang mukmin adalah seperti lebah. Dia makan yang baik-baik dan mengeluarkan yang baik-baik. Jika dia hinggap, dia tidak membuat dahan patah dan rusak. Nah ini kan perumpamannya enak. Tapi kalau orang-orang kafir, orang maksiat dalam Quran seperti anjing, seperti hewan ternak. Ya, itu hina. Terus kondisi orang hina selanjutnya diabaikan oleh Allah. Diabaikan oleh Allah. Bayangkan tuh, udah terpojok, tidak mandiri, tertekan, kalah, apalagi minta pertolongan, dia umpamakan hewan. Sekarang diabaikan oleh Allah. Diabaikan, dia apa ini? Dicuekin. Diabaikan, cuekin. Ya, diabaikan yang pertama, Allah akan melupakan dia. Di akhirat nanti Allah nyatakan, saya lupakan kamu. Kalau udah Allah lupakan, dia terombang-ambing, ujungnya neraka. Lihat surat Toha ayat 124. Ayat 88. 124. 108. 124. Ya. Surat Toha ya, Pak? Ya. Sampai 126. Wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, ya, maksudnya melanggar perintah Allah ya, maka sungguhnya baginya penghidupan yang sempit dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Terus lanjut, berkatalah dia, ya Tuanku, mengapa engkau menghimpun aku dalam keadaan buta, padahal aku dulunya adalah seorang yang melihat. Allah berfirman, kadzalika atatka ayatuna fanasiyataha wa kadzalika yauma tunsa. Demikianlah telah datang pada ayat kami, maka kamu lupakannya. Dan begitu pula hari ini kamu pun dilupakan. Itu diabaikan pertama. Ya. Hadis nomor berapa tadi? Nomor 8. 8. Hadisnya nomor 8. Lihat. Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat seorang hamba akan didatangkan, kemudian Allah bertanya padanya, bukankah aku telah menjadikan untukmu pendengaran, penglihatan, harta dan anak, dan aku telah menentukan untukmu hewan ternak dan tanaman? Apakah kamu punya keyakinan akan menemuiku saat ini? Hamba itu menjawab, tidak. Kemudian Allah berfirman padanya, pada hari ini aku melupakanmu seperti kamu telah melupakan aku. Aduh. Diabaikan. Terhina nggak Pak? Ya Allah, saya hambamu. Allah diem aja dicuekin. Ada yang ngomong ini. Gak usah sama Allah, ya Bapak masuk sini, Assalamualaikum. Orang pada diem semua. Ya, diabaikan. Terhina. Terhina yang kedua, didiamkan, nggak diajak ngomong, tidak diampuni, dan kemudian disiksa di neraka. Itu diabaikan yang kedua tuh. Ya. Didiamkan, nggak diampunin, akhirnya disiksa di neraka. Didiamkan, tidak diampuni, disiksa.
Tuh dihina banget dari. Tidak diampuni ya. Iya. Dan disiksa di neraka dengan siksa yang amat pedih, siksa yang menghinakan. Al-Baqarah 174. 174. Ya. Oke, buka. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yastaruna bihi tsamanan qalila ulaika ma yakuluna fi butunihim illan nar. Sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah turun Allah, yaitu Alkitab, dan menjualnya dengan harga yang sedikit atau murah, mereka sebenarnya tidak memakan, tidak menelan ke dalam perutnya melainkan api. Wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Allah tidak akan berbicara pada mereka pada hari kiamat. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak mensucikan mereka, nggak mengampuni maksudnya ya. Walahum adzabun alim, bagi mereka yang pedih. Udah nggak berbicara, nggak mensucikan, disiksa. Itu namanya diabaikan. Tidak mensucikan, tidak dimaafkan. Nggak diampuni, iya. Itu terhina nggak, Pak? Hina ini hinaan Allah nih, luar biasa nih. Nah, golongan-golongan ini banyak nih. Coba lihat hadis nomor 12. Golongan yang kayak gini nih yang 12. yang dihabaikan Allah. Ya. Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, 3 orang yang Allah tidak akan berbicara pada mereka pada hari kiamat. Allah tidak akan mensucikan mereka. Allah tidak akan melihat mereka, dan bagi mereka siksa yang pedih. Bayangin, udah nggak dilihat, nggak diajak ngomong, nggak diampunin, disiksa. Yaitu 1, orang tua yang perzina. 2, pemimpin yang pendusta. 3, orang miskin yang sombong. Ini kan seorang kafir aja kan ya. Iya, bukan kita nggak masuk, Pak. Amin. Orang miskin yang sombong itu bukan berarti orang miskin yang maksain pakai jam tangan mewah, bukan. Orang miskin yang sombong tuh orang miskin yang berkata begini, saya nggak sempet sholat karena saya lagi dagang, lagi ngebeca, jadi lewat maghribnya. Tiap hari begitu bertahun-tahun. Ngerti, Pak? Nggak membutuhkan Allah, padahal dia tuh nyari nafkah. Nafkahnya dari siapa? Dari Allah. Ya, termasuk itu. Hati-hati, akan diabaikan. Nah, terakhir, kondisi orang terhina itu puncaknya Allah masukkan ke neraka. Itu terhina. Allah masukkan ke neraka. Itu terhina banget. Terhina banget. Lihat baik-baik. Ini ada statement dari orang-orang berilmu nih. Ali Imran 192. Ali Imran 192. Ali Imran 192. Ya. Lihat. Orang-orang ahli ilmu berdoa, Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad ahzaita. Bayangkan tuh. Ya Tuhan kami, sungguh barang siapa yang Engkau masukkan dalam neraka, maka sungguh telah Engkau hinakan dia. Itu puncaknya tuh. Jadi siapapun yang masuk neraka pasti orang maksiat kan? Dia telah dihinakan oleh Allah. Puncak-puncaknya kehinaannya. Selain tadi didiemin, terpojok di dunia ini apa segala macam, puncaknya di neraka. Masuk orang ke neraka berarti dia telah dihinakan oleh Allah. Gitu. Itu kondisi ya Pak ya. Nah, 8 kondisi ini insya Allah tidak akan kita rasakan. Amin. Amin. Kita nggak usah terpojok, ya. Kita mandiri, merdeka, ya kan? Gitu. Lah khusus untuk 3 maksiat besar ini, ya, dikasih azab yang double, terus dikasih azab yang menghinakan di neraka. Khusus untuk tiga maksiat ini, yaitu syirik,
membunuh, dan zina. 3 ini kalau Bapak lakukan, kalau seseorang melakukan ini, nanti di hari kiamat Allah umumkan, saya dobelin nih mereka nih azabnya, dan saya kasih azab yang menghinakan, bayangkan, menghinakan tuh gini, dia diazabnya di depan orang-orang banyak, malu nggak? Dihukum depan orang banyak. Bukan malu vokal. Paling bisa tutup gitu lang, malu Pak, turun harga diri kita, terhina ya. Lihat surat Al-Furqan surat 25 ayat 68 dan 69 ya. Ayat 68 itu. Dan 69. Lihat baik-baik ya. Kita urutin. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah, berarti tidak syirik ya. Tidak ya judulnya. Dan orang-orang yang tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar, berarti dia nggak membunuh kan, nggak menyembah, nggak syirik dan nggak membunuh ya. Dan yang tidak berzina, tapi barang siapa yang melakukan itu semua, syirik juga, bunuh juga, zina juga, niscaya dia dapat pembalasan dosanya, yaitu akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Diumumin nih dia nih yang dulu selingkuh di motel, ya. Nih dia nih didobel, dihina-hinakan oleh seluruh masyarakat di situ di neraka, oleh para malaikat penyiksa dan oleh Allah sendiri dihinakan. Khusus tuh. Nah, itu namanya kondisi terhina yang dimaksud oleh Quran di hadapan Allah. Yaitu apa tadi? Terpojok, tertekan, iya ya. Terpojok, gagal dalam apapun, memerlukan pertolongan, diumpamakan hewan, diabaikan oleh Allah dan dimasukkan dalam neraka. Itu kondisi yang dirasakan oleh orang yang dihinakan oleh Allah. Oke. Gimana? Nggak berat kan? Nggak berat, nggak. Makin enteng aja deh. Paling ada yang mikir, oh kalau gitu dulu gua dihina dong. Nah, penghuni neraka merasa ada rasa beban, rasa malu nggak, San? Baik. Kan udah hilang, San. Maksudnya kan rasa bagaimana bisa hilang? Cuman sisaan doang yang mereka dapatkan. Enggak. Rasa malu juga ada. Ada. Mereka malah, ya Allah subhanallah. Nikita Mirzani, artis kita itu, kemarin sempat ngomong kan, gue nggak apa-apa di neraka aja nih. Tanya ketemu Michael Jackson, ketemu siapa? Ntar gue bikin acara di sana. Hebatnya, jolok-olok. Nggak, dia udah ngerti berarti bahwa di sana. Gue baru. Ya nggak tahu malu. Udah niat banget kan. Niatnya habis itu. Justru di situ malah semua perasaan tuh ditaruh lagi sama Allah. Rasa malu, rasa nyesel. Buktinya mereka minta sama Allah. Ya Allah, keluarkan lagi kami, tersiksa, sakit, terhina. Ya. Sekarang bab terakhir yaitu golongan orang-orang yang dapat hinaan Allah. Siapa saja orang maksiat yang dapat hinaan Allah ini? Ya. Siapa aja orang Ya. maksiat yang dapat penghinaan. Yang dapat hinaan Allah ini, yang dihina, ya kan? Kan judulnya kan dampak buruknya terhina. Nah, siapa aja? Nggak banyak sih. Pokoknya kan semua maksiat pasti ya kan? Semua maksiat pasti. Tapi babnya nggak banyak. Yaitu ada kira-kira 5, hanya 5 tuh 2, 3, 4, 5. Ya. Pertama syirik. Kedua menyelisihi Allah dan Rasul. Pertama syirik, kedua menyelisihi Allah dan Rasul. Menyelisihi ya. Menyelisihi Allah dan Rasul. Kedua apa kan? Menyelisihi Allah dan Rasulnya. Menyelisihi. Menyelisih. Iya. Ya. Dari kata selisih ya. Ya, selisih.
Tiga, orang yang sombong. Sombong. Ya. Keempat, orang yang cinta dunia lupa akhirat. Lupa akhirat. Terakhir, orang yang zolim dalam urusan waris. Orang yang zolim dalam urusan waris. Oh, oke. Dihina sama Allah. Nah. Ya, lima golongan ini, ya semua maksiat maksud ini ntar ya. Ya, 5 golongan ini, syirik, menyisih Allah dan Rasulnya, sombong, cinta dunia, terakhir zalim waris ini. Yang mana duluan yang mau diomongin? Yang mana duluan yang mau diomongin? Dari awal aja lah. Iya, dari awal. Ya kali ada yang lebih tertarik gitu. Ya. Lihat yang syirik ya. Yang syirik kita lihat ya. Surat An-Nahl ayat 27. Ya. Apa kata Allah? Tsumma yaumal qiyamati yuhzihim. Saya ulangi. Tsumma yaumal qiyamati yuhzihim. Kemudian pada hari kiamat Allah menghinakan mereka dengan berkata, mana sekutu-sekutuku itu yang kamu dulu membelanya, yang kamu selalu musuh orang mukmin. Misalnya gini, Bapak bilang sama kita, Pak Tom itu dermawan, sering ngasih saya duit. Oke? Bilang sama kita nih. Lalu Bapak udah gak dapat duit lagi dari Pak Tom, udah lama Pak Tom udah gak ngasih duit. Maka Bapak kesini. Lalu kita bilang, mana Pak Tom yang sering ngasih duit itu? Bapak kan terhina digituin. Ngerti gak? Ya. Kita dulu di dunia itu ngandelin sesuatu selain Allah. Pokoknya kita jadiin itu sesuatu yang kita andelin. Begitu di hadapan Allah, Allah nanya, mana berhala yang kamu sembah dulu? Mana? Tunjukin. Kita di situ dihinakan tuh oleh depan malaikat, depan semuanya. Bayangkan di situ begitu. Nah, orang syirik itu seperti itu. Sama seperti orang yang riya. Orang yang riya kan ditinju kan. Begitu dia pas hari kiamat, orang riya dikumpul sini. Mana orang-orang yang dulu kamu perlihatkan amalmu? Dan kamu cari pahalanya sama mereka. Iya kan? Orang riya digituin. Ya, hadis nomor ke-9, lihat. Itu terhina Pak orang digituin, Pak. Ya masih syirik ya Teh? Masih. Hadis nomor 9. Dari Mahmud bin Labid, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya yang paling khawatirkan dari kalian adalah syirik kecil. Mereka bertanya, apa itu syirik kecil wahai Rasulullah? Beliau bersabda, riya. Allah Azza wa Jalla berfirman pada mereka, Allah sendiri yang ngomong nih ya, berfirman pada mereka pada hari kiamat, saat orang-orang diberi balasan atas sama mereka. Pergilah, izhabu ilal ladzina kuntum turauna bi'amalikum. Pergilah dan temuilah orang-orang yang dulu kau perlihatkan amalmu di dunia. Lalu lihatlah apakah kalian menemukan balasan di sisi mereka. Ini pahit Pak digituin Pak. Pahit lah. Iya gak? Kita dihina jadi. Makanya jangan ngandelin siapa-siapa Pak. Kalau minta pertolongan sama Allah gitu. Ji kalau nggak ada ente Ji, aduh nggak ada yang ditolonganin aja. Itu gawat tuh. Nanti di sana di mana Haji Bayu yang lo andelin tuh mana? Suruh sini. Ya, gitu. Doain. Itu di akhirat. Nah, ada deh orangnya ayah anak SD gitu. Iya. Dikasih ini.
Biasa. Tadi hadis nomor 11 Tat. 9. 9. Iya. 9. 9. 11 kurangi 2. Terus Pak. Dikasih permen apa gitu. Nah sekarang kamu bisa nggak minta permen sama Tuhan gitu? Ya. Jadi golongan pertama yang dihina oleh Allah adalah orang yang syirik, yang dikonfirmasi langsung sama Allah. Ya. Mana kamu nyembah siapa dulu? Langsung Allah. Coba kamu yang ria, kamu cari orang yang dulu kamu perlihatkan amal kamu, minta pahala sama dia. Jangan sama saya. Aduh, pahit Pak digituin. Mau lari ke mana lo? Udah terpojok. Mana bukan? Iya, kan malu ya, namanya terhina. Ya, golongan kedua apa? Golongan apa? Yang kedua? Menyelisihi. Ya, Allah dan Rasul. Menyelisihi ada 3 bentuk. Menyelisihi Allah dan Rasulnya ada 3 bentuk. Ya, pertama menentang, kedua durhaka, ketiga menyakiti. Apa? Menentang, durhaka, dan menyakiti. Menentang Allah dan Rasul, durhaka pada Allah dan Rasul, atau menyakiti Allah dan Rasul. Menyakiti itu Allah dan Rasul kita fitnah lah, kita buruk sangka sama Allah, sama Rasulnya. Rasul kita kata-katain, itu menyakiti. Ya, jadi 3 ya, menyelisihi, 1 menentang, 2 durhaka, 3 menyakiti. 3 ini kalau dilakukan oleh orang-orang nanti terhina di sana. Habis, udah habis. Ya, dihina Allah habis. Sekarang kita masuk ke yang menentang dulu. Yang menentang. Surat 58 ayat 20. Surat 58 ayat 20. Apa kata Allah? Innal ladzina yuhaddunallaha wa rasulahu ulaika fil adzallin. Sungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, mereka termasuk orang-orang yang sangat hina. Itu vonis loh. Maksudnya di mata saya hina mereka gitu, ya. Ini vonis nih dari Allah langsung. Jadi sangat hina. Ini udah vonis nih. Ini ayat ini nggak bisa dibolak-balik lagi nih. Oh, ini mungkin maknanya nggak ada, hina pokoknya, ya. Ditambah dengan ayat 5-nya. Surat 58 di ayat 5. Surat 58 di ayat 5. Ya. Lihat. Dek, dibacain Dek. Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya pasti mendapat kehinaan sebagaimana kehinaan yang telah didapat oleh orang-orang sebelum mereka. Dan sungguh kami telah menurunkan bukti-bukti yang nyata. Dan bagi orang-orang yang mengingkarinya akan mendapat azab yang menghinakan. Oh, hina berapa kali tuh? Penghinaan, menghinakan. Ya. Bentuknya menentang Allah dan Rasulnya banyak maksiatnya nih, ya kan? Banyak dong. Bisa judi, bisa zina, bisa. Pokoknya bentuknya banyak, maksiat semua pokoknya. Begitu ada berbuat maksiat, berarti ada menentang Allah dan Rasulnya, ya kan? Oke, pertama tuh. Termasuk orang munafik. At-Taubah 63. At-Taubah 63. 63. Iya. Lalu Ustaz dulu tolong baca. Alam ya'lamu. Alam ya'lamu annahu may yukhadibillaha wa rasulahu fa anna lahu nar jahannam khalidan fiha. Dzalika sisyul alim. Tidakkah mereka orang munafik mengetahui bahwa barang siapa menentang Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya neraka jahanamlah baginya. Dia kekal di dalamnya, itulah kehinaan yang besar. Nah, sudah minta lagi ya, udah ya. Itu yang menentang tuh, ya. Jadi perlu kita breakdown seperti ini. Menentang sama ngajak perang. Iya. Ngajak perang. Perlu kita breakdown supaya jelas gitu loh. Dampak buruk maksiat supaya jelas ya. Kehinaannya seperti apa gitu. Sekarang yang durhaka.
Ya, yang durhaka ya. Ya. Durhaka. Oke. Surat An-Nisa 14. Ayat 14. 14. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa ta'adda hududahu yudkhilhu nar khalidan fiha walahu adzabun muhin. Barang siapa yang durhaka pada Allah dan Rasulnya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah masukkan dalam api neraka sedang dia kekal di dalamnya dan baginya siksa yang menghinakan. Gara-gara apa? Durhaka. Tadi menentang, sekarang durhaka. Ya. Diperkuat hadis nomor 6. Hadis nomor 6. Dari Ibnu Umar dia berkata Rasulullah SAW bersabda, satu, aku diutus dengan pedang sampai Allah ada satu-satunya zat yang patut disembah, tidak sekutu baginya. Maksudnya Rasulullah akan memerangi orang yang berbuat syirik sampai mereka mengakui tauhid. Dua, dijadikan rizkiku di bawah naungan tombak. Berarti Rasulullah diperbolehkan, dihalalkan untuk mengambil harta ghanimah, maksudnya gitu ya. Tiga, kehinaan atas siapa saja yang menyalahi perintahku. Nah ini kehinaan atas siapa saja yang menyalahi perintah, artinya siapa yang durhaka pada perintah Rasulullah maka termasuk hina. Tuh ya, berkuat. Nah, main cepat. Sekarang yang menyakiti, ya. Surat Al-Ahzab, surat 33 ayat 57. 47. 57. Ya. Apa Al-Ahzab? Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa adda lahum azaban muhina. Sungguh orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah akan melaknatinya di dunia dan di akhirat dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan. Nah, ini udah makin ini aja nih, makin Allah udah bilang hina. Menyakiti itu contoh kayak apa? Ya, misalnya kita bilang begini sama Allah. Kan Allah pernah bilang juga, aku ini dicaci maki nih sama hambaku. Hambaku mencaci maki masa, sedangkan aku adalah masa. Misalnya nih, panas mulu nih, hujan mulu nih, itu udah menyakiti Allah itu. Menyakiti Allah itu gitu kan. Nah, orang bilang gila panasnya nih. Anjir, coba anjir. Panasnya gila nih. Ya, itu doang. Kalau gitu kita nasihatin, lu nggak boleh begitu. Lu kalau jemur nggak panas tuh gimana? Kalau yang menantang tuh orang yang minta disegerakan azabnya. Iya. Mana azabnya? Kayak kalau Nabi Lut ya. Nabi Lut dibilangin jangan begini. Mana azabnya coba? Tuh ya. Nah, itu golongan orang-orang menyelisihi. Tadi syirik, 2 menyelisihi, 3 sekarang sombong. Sudah ditetapkan oleh Allah bahwa siapa yang sombong pasti terhina. Ini kita lihat dalam dialog Allah dengan iblis. Al-A'raf surat 7 ayat 12 dan ayat 13. Surat Al-Ahzab. Al-A'raf surat 7 ayat 12 dan ayat 13. Qala, Allah berfirman, ma mana'aka anna tasjudu idza amartuk. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud pada Adam di waktu aku menyuruhmu? Kata Allah, di waktu aku menyuruhmu. Ini udah maha agung ini ya.
kamu kenapa nggak mau sujud waktu saya memerintahkan kamu sujud? Nah, kata Allah begitu. Iblis menjawab, saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah. Allah berfirman, turunlah kamu dari surga itu, karena kamu tidak sepatutnya menyembunyikan diri di dalamnya. Maka keluarlah, sungguh kamu termasuk orang-orang yang hina. Innaka minas sohirin, kamu termasuk orang yang makhluk yang hina. Itu udah Allah tetapkan tuh ya. Setiap yang sombong pasti hina. Nah, diperkuat dengan hadis nomor 2 dulu. Lihat, hadis nomor 2. Nomor 2. Ya. Dari Abdullah bin Umar, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memakai pakaian dengan penuh kesombongan di dunia, maka Allah akan memakai kepadanya pakaian kehinaan pada hari kiamat. Kemudian dia akan dimasukkan dalam api neraka. Lihat, di sini saja di dunia, koruptor diperiksa KPK. Keluar diperiksa KPK, dia tersangka korupsi, pakai rompi oranye. Itu pakaian kehinaan di dunia. Kata Rasul, siapa di dunia sombong, pakai pakaian, pakai mobil, pakai apa gitu, di sana dikasihin rompi orang sombong, pakaian kehinaan. Pertama, dicap. Ini orang sombong nih. Pakainya apa? Pakaian kehinaan. Iya, pokoknya dari dari api gitu kan. Masuk neraka. Pertama tuh. Dan yang kedua kehinaannya, orang sombong di dunia nanti digiring kayak digiring semut, dirubah jadi semut, mukanya muka orang, tapi kayak semut, digiring gitu, masuk ke rutan namanya bulas. Di neraka jahanam ada rutan namanya bulas. Coba hadis nomor ke-14. Hadis 14. Dari Amr bin Syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 14 ya, orang-orang sombong akan dikumpulkan pada hari kiamat seperti semut di wajah manusia. Mereka diliputi kehinaan dari segala penjuru. Disorakin, Pak. Woi, sombong lu sombong, woi. Anjing. Ya kecil lah, semut. Ya. Mereka digiring menuju penjara di neraka jahanam bernama Bulas. Di atas mereka ada gejolak api yang paling panas. Mereka diberi minum dari sungai Tinatul Kabal, berisi nanah dan darah penduduk neraka. Nah, hebatnya tuh. Bapak disuruh minum nanah di sini dihina kan? Ya. Tuh orang sombong, ya. Orang sombong itu ciri pertamanya apa? Dia merasa di atas manusia. Semua manusia di depan dia kecil, di bawah dia. Maka siapa yang merasa begitu di luar ini masuk sombong. Dan Allah haramkan surga untuk dia. Man kana fi qalbihi misqal dzarratin min kibrin, ya kan? La yadkhulul jannah. Ada sedikit kesombongan dalam hati seseorang, nggak bisa masuk surga. Di gang Dede ada nggak orang yang lebih dari Dede? Lebih kaya, lebih pintar? Ada. Yang di bawah Dede, yang lebih miskin, yang lebih itu, ya, lebih nggak ada. Begitu bilang ada, sombong dia. Jadi orang mesti tawadu, menempatkan diri di bawah orang lain aja. Itu jebakan jadi. Termasuk para ustad, iya, termasuk para ustad. Jangan ustad udah di sini duduknya terus bilang, nih nggak ada yang tahu, cuma gue yang tahu. Nah itu sombong, doktoral lah, sombong itu. Nggak boleh sombong. Kecuali bercanda. Langsung ada yang belain ya. Nggak enak dari saya ngomong. Jadi hati-hati memandang orang. Ya, kita mesti tawadu. Hati-hati sombong. Dihina sama Allah. Bayangkan digiring bentuknya semut.
kepalanya. Masa injek-injek malaikat sorakin sama orang. Bentuk macam-macam ya, dulu kan orang Iya. Ini semut. macam-macam ini semua. Semut. Lu tahu apa sih? Selanjutnya, orang yang cinta dunia lupa akhirat. Ya. Ini ada hadis yang Bapak mungkin agak sedikit heran nih. Hadis nomor 4, lihat. Hadis nomor 4, lihat ya. Dari Ibnu Umar, dia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, jika kalian berjual beli dengan cara inah, 1, 2, kemudian kalian mengikuti ekor sapi, 3, kalian ridho dengan bercocok tanam, dan 4, kalian meninggalkan jihad, maka Allah akan menimpakan kehinaan atas kalian. Allah tidak akan mencabutnya dari kalian hingga kalian kembali pada agama kalian. Nah, ini 4 perbuatan ini semuanya adalah perbuatan yang melupakan akhirat dan lebih pentingin dunia. Rasulullah menerangkan begini, orang yang jual beli inah itu orang yang sepanjang hidupnya merugikan orang, cari untung sendiri. Riba, segala macam, horor, ada sini. Nomor 2, orang yang suka dengan peternakan. Wah, punya sapi banyak, ya, punya peternakan ayam, apa-apa, lupa sama dunia. 3, orang yang punya tanah banyak banget, punya sawah, ladang, ada kebun buah segala macam. Dan nomor 4, orang-orang yang sampai lupa beragama dengan baik, dia nggak serius beragama, hanya ngurusin dunianya aja. 4 orang ini kata Rasulullah akan diliputi kehinaan hidupnya, kecuali mereka bertobat dan kembali pada Allah, kembali pada agamanya masing-masing. Ya. Tuh, hati-hati. Diperkuat dengan ayat Allah. Surat 46 ayat 20. Surat 46 ayat 20. Nah, ini nih. Ayat 46 ayat 20. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka, kepada mereka dikatakan, kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniamu saja, dan kamu telah bersenang-senang dengannya. Maka pada hari ini kamu dibalasi dengan azab yang menghinakan, karena kamu telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak, dan kamu telah fasik. Fasik itu artinya melupakan Allah. Jadi akan dikasih kehinaan. Hati-hati Pak, ngurus dunia ya kayak Pak Tom aja lah. Pak Tom udah kembali ke akhirat ya. Udah gak mau dunia lagi dia. Udah tipis soalnya kan. Udah naik kereta sekarang. Kereta aja mahal. Berarti kan udah ingat akhirat ya. Biasa kan dulu naik Garuda dia ke Jogja. Ya. Dan kalau Bapak mau supaya bisa meremehkan dunia, ingat Rasulullah pesan apa? Lihatlah makanan kamu, makanan yang kamu makan nih, dan perhatikanlah terakhir jadi apa tuh makanan? Nah, itu. Hah? Jadi molen. Nah, jadi tai. Nah, dunia itu kayak tai. Rasulullah yang bilang, hadis nomor ke-13. Nomor 13. mantap kali. Apa kata Rasulullah? Tai lu dia. Sesungguhnya makanan yang disantap oleh anak Adam telah jadikan perumpamaan dunia. Jadi makan dunia itu kayak makanan gitu maksudnya. Walaupun dia sudah memberinya bumbu dan garam, perhatikanlah menjadi apa makanan tersebut pada akhirnya. Jadi tinja. Jadi makananmu tuh kayak dunia perumpamaannya. Ujungnya jadi tai. Lah kalau tai itu kan hina kan. Lalu ngapain ngurusin barang yang hina itu loh. Ingat aja akhirat gitu. Maka orang yang lupa dunia, lupa akhirat, tapi sering cinta sama dunia berlebihan,
mereka adalah orang yang hina sehina-hinanya. Gitu. Seperti Tai. Itu mungkin kayak tadi yang ada 4 hal itu dengan dunia sendiri, banyak ternak, tanah. Kalau sekarang mungkin orang yang di Ya, kalau berat lah. yang flexing itu kan udah beda ya. Apalagi Mobil, flexing. rumah gitu ya. Menyembuhkan diri di muka bumi ini. Habis kemarin flexing nggak pernah ngeliatin ternak gitu. Beda zaman ya, beda zaman. Udah gak zaman. Saldo aja. Kalau ini kan flexing kan nggak ada orang ternak, tanah, rumah, mobil kan orang flexing sekarang kan. Jadi bagaimana ya Pak? Allah sudah bikin skenario-nya bahwa yang ke-15 ini orang maksiat akan hina. Seperti itu. Bayangkan. Disediakan hinaannya, disediakan jalannya tuh hina gitu. Orang banyak milih kehinaan ini gitu. Gitu ya. Bisa di dunia, bisa di akhirat. Seru itu kan? Nasuha Ini di jangannya itu, Pak. Iya. salah contoh sih nasuha. Apa? Tai ini dulu. Judulnya itu kayaknya. Hati-hati cinta dunia gitu. Iya. Keluarnya gitu. Iya. Dua aja itu. Hadis ini satu. Dua hati tadi. Pakai sama tai. Oh iya. Terima kasih ya. Di saya perlu repot-repot lagi ngomong sono. Diomongin pun dia. Ya gitu Pak ya. Terakhir, Ya. orang yang zolim dalam urusan waris. Oke. Kelima. Nah ini agak ini nih. Sama saudara masalah ini. Ya, Nggak enak nih. mari kita lihat urusannya ada di hadis nomor 5. Ya. Hadis nomor. Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya ada seorang laki-laki yang melakukan perbuatan baik selama 70 tahun. Lalu ketika berwasiat, dia berbuat zalim dalam wasiatnya, hingga kehidupannya diakhiri dengan seburuk-buruknya amalan, maka dia pun masuk neraka. Dan sungguhnya ada seorang laki-laki yang melakukan perbuatan buruk selama 70 tahun, lalu ketika berwasiat dia berbuat adil, hingga kehidupannya diakhiri dengan sebaik-baik amalan, maka dia pun masuk surga. Dan jika kalian berkehendak, bacalah. Nah, bacalah ini adalah tadi An-Nisa ayat ke-14. Ke-13-nya apa Pak Luli? Itu Hah? dunia ya. Tilka hududullah. Ya. Ya. Nah, hadis ini sebetulnya menerangkan An-Nisa 13 dan 14. An-Nisa 13-14 sebelumnya membicarakan masalah waris. Ya, 11, 12 ya. Jadi artinya orang-orang yang nantinya nggak bagi waris ya secara Islam yang ikut An-Nisa 11, 12 itu, maka akan masuk ke dalam azab yang menghinakan di 13-nya dan 14-nya gitu loh. Jadi hati-hati. Dihinakannya gimana? Gini loh, kalau Bapak belajar ilmu hakikat ya, nih ya, harta kita ini semuanya punya siapa? Punya Allah. Allah dalam berkali-kali di Quran bilang begini, lillahi ma fis samawati wal ard. Lahu ma fis samawati. Milik Allah lah apa yang langit dan bumi. Allah titip pada Pak Tom, titip pada Pak Joko, ini harta. Ya. Lalu nitip. Allah bilang, nanti kalau kamu mati, kembaliin harta saya. Kata Allah begitu. Kembaliin tuh harta saya ke saya. Kata Allah. Kita kan nanya, caranya gimana ya Allah? Lihat An-Nisa. Iya. 11-12. Buat anak laki-laki segini, Ya. buat istri segini, gitu. Maksudnya gitu. Tapi kalau kamu nggak melakukan itu, kamu saya omelin. Kamu itu bukan harta kamu, harta saya. Ikutin aja saya. Begitu kamu nggak ikutin, saya hina kamu. Gitulah maksudnya. Ya. Jadi yang zalim nggak mau ikutin hukum waris, akibatnya azab yang menghinakan karena dia tidak mengembalikan harta Allah dengan cara Allah,
tapi mau dengan cara dia sendiri. Bagi rata lah. Itu hakikat itu ya. Iya, hakikatnya begitu. Itu kan punya aku kan kalau bagi begitu. Nah, ngerti nih orang. Udah sadar. Udah insaf deh. Gitu ya. Lo kata siapa bagi begitu? Jadi 13-14-nya itu dia Nisa bilang, ya ini udah saya ngatur. Kalau nggak mau ikut aturan saya, kamu dapat azab menghinakan. Lihat 11-12-nya. Oh, waris tuh begini, Faroid itu. Nah, jadi orang yang zalim sama hukum waris, maka dia akan dapat azab yang menghinakan. Itu maksiatnya. Ya, segini dulu. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.